Salah satu trik untuk membuat artikel yang SEO friendly, dalam hal ini SEO on page, adalah meletakkan kata kunci kalian dalam 100 kata pertama di dalam artikel. Caranya gini. Yang penting kalian tulis dulu judul yang ada di setiap website kalian yang mengandung kata kunci tersebut. Contoh, saya di sini mau membahas atau membagikan resep spaghetti carbonara. Saya bikin judulnya resep spaghetti carbonara rumahan ala restoran Italia, ya. Nah, ini adalah kata kunci yang mau saya tekankan di sini. 100 kata pertama tersebut itu kurang lebih ditulis di dalam heading. Jadi sebelum masuk ke artikel utama, kalian buat sebuah heading atau subheading untuk menegaskan judul utama dari artikel tersebut. Di sini ada lagi ya, spaghetti carbonara. Di sini ada lagi. Kemudian 100 kata pertama berikutnya kurang lebih bisa kalian tulis menjadi 2 sampai 3 paragraf. Ini saya sudah tulis kalimat sampai dengan selesai ya, sampai dengan selesai artikelnya. Tetapi sebelum kita posting atau sebelum kita publish, kita cek dulu apakah di paragraf pertama, kedua sampai paragraf ketiga sudah mengandung kepadatan kata kunci atau belum. Cara gampangnya adalah pencet tombol CTRL sama F untuk men-searching kata yang mau kita cari ya. Kemudian kalian ketik kata kuncinya. Oke. Kalau sudah, kita lihat di bagian highlight yang kuning. Kurang lebih di kalimat saya buat sampai dengan paragraf yang ketiga ini, itu sudah cukup banyak mengandung kata kunci. Tapi yang perlu diingat, semakin banyak kata kunci, belum tentu kalimatnya jadi bagus atau nyambung. Kalian juga harus pintar membacanya kembali sehingga bukan semakin banyak kata kunci pencarian semakin baik, tetapi juga kualitas artikel atau kualitas konten. Setelah 100 kata pertama sudah mengandung kata kunci, tidak menutup kemungkinan di kata berikutnya sampai artikelnya selesai harus mengandung kata kunci. Ya, itu adalah trik yang pertama. Jadi 100 kata kunci pertama ada di artikel. Kemudian SEO yang berikutnya adalah kita mengoptimisasi gambar. Ini ada gambar saya ambil dari Unsplash. Ini saya berikan attribution-nya supaya bukti bahwa gambar ini saya ambil dari Unsplash, akun yang bernama Zoran Borojevic. Setelah kita masukkan atau upload di dalam artikel, kita tambahkan alt text. Apa itu alt text? Alternatif teks ya. Kita lihat di sini yuk. Oke. Kalau kalian masukkan gambar di Google Site, di sini ada menu alt text. Fungsinya apa sih alt text? Fungsinya adalah memberikan keterangan tambahan tentang gambar tersebut. Alt text itu beda sama caption ya. Kalau caption itu adalah teks yang muncul di bawah gambar seperti ini. Ini adalah caption ya. Tapi kalau alt text adalah keterangan tambahan atau alternatif yang biasanya kalau website atau jaringannya kurang bagus, gambarnya suka nggak loading ya. Nah, gambarnya nggak loading itu nanti muncul tulisan alt text tersebut. Sebaiknya alt text ini disesuaikan dengan kata kuncinya atau judul artikelnya. Oke. Kemudian, kita bisa mengoptimisasi lagi di bagian inbound link. Ya, makanya artikel yang kita buat, apapun websitenya, ya, konten yang akan kita buat, apapun websitenya, apapun produknya, mau barang atau jasa, di akhir atau di penutup dari artikel tersebut, itu setidaknya kita menaruhkan inbound link. Jadi link yang ada di dalam website kita. Bisa link mengarah ke halaman produk, bisa ke halaman pemesanan, bisa ke halaman download file,
tergantung tujuan kita mau apa. Dalam hal ini kita mau coba inbound link ke halaman produk kita. Ya. Kalau kalian lihat di sini punya saya, contohnya ini adalah salah satu outbound link. Jadi link yang mengarah ke luar website kita, ya. Jadi kita mengarahkan konsumen atau yang membaca artikel kita ada inbound link sehingga optimisasi di website kita itu meningkat. Logikanya gini ya, ketika orang baca sebuah artikel, kemudian dia mencermati informasi yang di dalamnya, harapan kita dia tertarik dengan konten kita ya. Setelah dia tertarik, dia akan selanjutnya melakukan call to action yang ada di akhir artikel. Gitu. Ini juga berlaku apabila kita membuat website menggunakan platform Google Sites maupun juga Blogspot. Ini salah satu Blogspotnya. Nah, sekarang kalau kalian masih bingung menentukan kata kuncinya, saya mau ambil salah satu trik yaitu menggunakan Ubersuggest. Ya. Diperhatikan baik-baik. Ketika kalian masuk ke dashboard Ubersuggest, kalian bisa tambahkan Chrome extension. Fungsinya untuk menambahkan tools Ubersuggest di dalam Google Chrome kita. Ini tujuannya juga untuk mempermudah kita menemukan kata kunci yang relevan atau kata kunci keyword-keyword idea yang nyambung atau related dengan konten yang mau kita buat. Kalau sudah berhasil, biasanya dia ada di bagian atas sini ya, di bagian extension. Ini Ubersuggest. Oke. Kita coba ya, misalnya kalian masukkan sebuah kata kunci. Oke, misalnya saya masukkan kata kunci yang sering atau yang buat saya pakai ya untuk artikelnya. Nah, nanti di Ubersuggest-nya akan memberikan informasi yang cukup menarik. Mulai dari volume atau search volumenya, kemudian keyword idenya, kemudian ada SEO difficulty-nya juga ada. Meskipun dia loadingnya masih agak lama, dia artinya sedang menganalisis data dari website tersebut ya. Oke. Ini coba saya searching lagi, sepertinya ini masih loading. Nah, ini dia. Ini adalah kata kunci. Kemudian ini adalah keterangan monthly search, estimasi dalam sebulan ini orang mengetik kata kunci ini. Kemudian CPC untuk cost per click. Di bagian kanan ini ada keyword idea. Ini keyword idea untuk memperkaya konten kita dalam membuat artikel ya. Kalian pasti carikan kata kunci yang related dengan website kalian. Nanti di sebelah kanan akan muncul Ubersuggest Tools untuk menyediakan berbagai informasi keyword atau kata kunci. Ini yang akan kita pakai sebagai referensi dalam membuat artikel ya. Oke, sampai di sini video untuk Ubersuggest. Kemudian untuk menulis artikel yang membutuhkan atau mengandung 100 kata dalam kata kunci ya. Oke, selamat mencoba.